Oke, selamat pagi. Ini kompresi citra materi pertama atau part pertama nanti menggunakan metode Huffman gitu. Sebelum menginjak ke metode tersebut, kita harus tahu apa itu yang dimaksud dengan kompresi citra, ya kan? Kompresi citra itu sering disebut dengan pemampatan. Semakin besar ukuran citra, pasti akan semakin besar memori yang dibutuhkan. Pasti kita udah tahu semuanya, ya kan? Nah, ini kita ilustrasikan citra mentah. Ini ada citra mentah atau raw image atau citra yang belum diapa-apain gitu ya. Masih citra asli. Dia mempunyai resolusi, ini saya memberikan ilustrasi ya, resolusinya 4608 dikalikan 3456 piksel. Nah, dengan ukuran tersebut membutuhkan memori penyimpanan sebesar 47, saya kasih pointer dulu. Dengan ukuran sekian, kedalaman 3 byte, dia membutuhkan memori 47,8 MB. Nah, misalnya memori internal di dalam kamera itu 50 MB, sehingga dia hanya bisa menyimpan satu foto, karena ukurannya sekian, ya kan? Nah, sehingga supaya dia cukup untuk banyak foto, dia harus menambahkan SD card. Misalnya ada 8 GB, baru dapat 171 foto. Di foto dan video sangat membutuhkan tempat penyimpanan yang besar, ya kan? Sehingga memori di handphone kita pun kalau kita sering-sering foto pasti akan memorinya cepat habis kan gitu ya. Nah, sehingga solusinya apa? Solusi dari permasalahan ini yaitu dengan menggunakan kompresi citra. Kompresi citra itu untuk mengkompres citra supaya lebih kecil ukurannya, sehingga kalau kecil ukurannya memorinya pun juga semakin kecil, ya kan, sehingga muatnya akan banyak, muat citranya akan banyak. Nah, di sini ada hubungan antara duplikasi citra dan memori penyimpanan. Duplikasi citra itu apa sih? Yaitu sebuah piksel yang memiliki intensitas yang sama dengan piksel tetangganya atau piksel yang bersebelahan. Penyimpanan setiap piksel akan memboroskan tempat, pasti ya. Contoh di sini, contoh duplikasi citra itu, citra langit biru dengan beberapa awan putih. Langit biru dan awan putih itu kan biasanya kalau di awan itu kan awannya biru, awannya putih, kemudian sekelilingnya ada biru. Nah, itu banyak intensitas warna piksel yang sama. Sehingga dan itu contoh gampangnya gitu ya, duplikasi citra itu seperti itu. Sehingga kita menggunakan pemampatan citra atau kompresi citra itu untuk meminimalkan kebutuhan memori dengan mengurangi duplikasi data citra tersebut supaya lebih sedikit. Gitu ya. Oke, kemudian sampai di sini semoga bisa dipahami ya tujuan dari pemampatan citra, dan kalian pun pasti akan kalian pun sebelumnya pasti sudah familiar dengan yang namanya kompres. Coba misalnya filenya besar, dikompres dulu deh biar filenya menjadi lebih kecil gitu ya. Nah, ini kasusnya di citra, khusus di citra gitu. Nah, kemudian kita akan membahas tentang kriteria pemampatan citra. Yang pertama, waktu pemampatan citra lebih cepat. Kemudian memori yang dibutuhkan citra harus berkurang signifikan. Kalau cuman berkurang sedikit gitu ya, ya mendingan nggak usah dimampatkan. Tetapi kalau berkurang banyak, memang harus dikompres. Kemudian informasi yang hilang akibat pemampatan harus seminimal mungkin agar kualitas citra tetap dapat dipertahankan. Maksudnya seperti ini. Misalnya kita akan mengkompres sebuah file foto. Ketika file foto jadi itu
filenya, jumlah memori yang dibutuhkan sedikit, tetapi hasilnya misalnya kayak dulu saya pernah ceritakan misalnya bola gitu ya. Orang main bola, orang ketendang bola misalnya. Kalau masih ingat ya materi saya yang kemarin, dengan dikompres citranya dia jadi ngeblur. Jadi kotak-kotaknya jadi membesar, jadi nggak kelihatan itu gambar apa. Nah, itu juga jangan gitu. Jadi kalau mengkompresi citra ya memorinya memang berkurang, kemudian waktunya cepat, kemudian informasi yang hilang yang dihasilkan itu sedikit. Artinya ya nggak berubah banget foto itu gitu. Jangan sampai pertama gambar bola, kemudian setelah dikompresi jadi nggak jelas itu gambar apa. Nah, itu juga jangan juga. Nah, sehingga nanti ada teknik-teknik dalam pengompresannya. Nah, pendekatan pemampatan citra itu ada 4. Yang pertama ada pendekatan statistik, yang kedua pendekatan ruangan, ketiga pendekatan kuantisasi, yang keempat fraktal. Yang pertama, pendekatan statistik berdasarkan frekuensi kemunculan derajat keabuan piksel di dalam seluruh bagian gambar. Karena tadi kan perlu dimampatkan kalau misalnya ada duplikasi data, ya kan, banyak duplikasi data citra, sehingga di sini berdasarkan frekuensi kemunculan derajat keabuan. Frekuensi berarti kan ada lebih dari satu ya frekuensi. Contoh metode Huffman coding. Nanti ini akan kita bahas. Yang kita bahas di pertemuan 12. Kemudian pendekatan ruangan berdasarkan pada hubungan antar piksel-piksel dalam kelompok tertentu yang memiliki derajat keabuan yang sama di dalam suatu daerah di dalam gambar. Metode yang digunakan yaitu metode Runline encoding. Kuantisasi dengan mengurangi jumlah derajat keabuan yang tersedia. Contoh metode pemampatan kuantisasi. Kemudian yang pendekatan fraktal berdasarkan kemiripan bagian-bagian di dalam citra dapat tereksploitasi dengan matrik transformasi. Contohnya metode fractal image compression. Nah, yang kita akan membahas di materi ke-12 dan 13 yaitu metode 12 dengan metode Huffman dan metode Runline encoding di materi ke-13. Klasifikasi metode pemampatan citra. Yaitu ada lossless dan lossy dan lossless ya. Hasil pemampatannya seperti ini. Metode lossless dan lossy. Lossless itu hasil pemampatannya tepat atau sama dengan citra semula. Tidak ada informasi yang hilang akibat pemampatan, cocok untuk memampatkan citra yang mengandung informasi penting yang tidak boleh rusak. Contohnya hasil diagnosa medis. Itu contoh dari lossless. Kemudian ada metode kedua, lossy. Hasil pemampatan yang hampir sama dengan citra semula. Ada informasi yang hilang akibat pemampatan, tetapi dapat ditolerir oleh mata. Contoh dengan JPEG. Nah, kenapa kok lossless itu sering digunakan untuk diagnosa medis di kedokteran? Ya, karena misalnya nih kita ingin men-scan paru-paru gitu ya. Ketika file itu besar ya, kemudian kita harus mampatkan. Nah, ketika dengan metode lossy nanti akan ada informasi yang hilang, sedangkan itu kan diagnosa medis yang keakuratannya harus kita jamin gitu ya, harus kita jaga keakuratannya, sehingga dia menggunakan metode lossless supaya apa? Supaya tidak ada informasi yang hilang akibat dari proses kompresi tersebut. Kemudian ada rasio pemampatan citra atau sering disebut yaitu CR. Apa sih yang dimaksud dengan compression ratio gitu ya? Compression ratio itu ukuran yang menunjukkan seberapa besar penurunan ukuran file citra setelah proses kompresi. Itu disebut kompresi rasio. Jadi pertamanya citra semula berapa,
kemudian dimampatkannya berapa kali dari citra semula tadi. Gitu. Ini rumusnya, 100% minus ukuran citra hasil pemampatan per ukuran citra awal dikalikan 100%. Nah, sekarang kita bahas yang pertama dulu, yaitu pendekatan statistik dengan menggunakan metode Huffman. Termasuk metode lossless compression, pengkodean citra berdasarkan pada derajat keabuan, grayscale level dari pixel-pixel dalam keseluruhan image. Nilai atau derajat keabuan yang sering muncul di dalam citra akan dikodekan dengan jumlah bit yang lebih sedikit. Namun, nilai keabuan dan frekuensi kemunculannya sedikit dikodekan jumlah bit yang lebih panjang. Nah, ini ada tahapannya, ada 5 tahapan algoritmanya. Yang pertama, buatlah tabel histogram dan peluang kemunculan. PK sama dengan frekuensi kemunculan. PK ini frekuensi kemunculan, NK dibagi dengan jumlah pixel. Berarti rumusnya PK sama dengan NK per N. Kemudian tahapan yang kedua atau algoritma kedua, urutkan secara menaik nilai keabuannya berdasarkan frekuensi kemunculan NK tadi atau berdasarkan peluang kemunculan. Setiap nilai keabuan dinyatakan sebagai pohon bersimpul tunggal dan setiap simpul akan di-assign dengan frekuensi kemunculan nilai keabuan tersebut. Ketiga, gabung 2 pohon yang memiliki frekuensi kemunculan paling kecil pada sebuah akar. Akar mempunyai frekuensi yang merupakan jumlah dari frekuensi 2 pohon penyusunnya. Nanti akan saya jelaskan supaya lebih jelas, tapi ini kalian harus tahu urutannya dulu ya. Perhatikan, frekuensi dengan nilai kecil diletakkan di sisi kiri. Frekuensi yang kecil diletakkan di sebelah kiri. Agar pemilihan 2 pohon yang akan digabungkan berlangsung cepat, maka semua pohon yang ada selalu terurut menaik berdasarkan frekuensi. Ulangi langkah 3 sampai tersisa hanya 1 pohon biner. Beri label setiap sisi pada pohon biner. Label sisi kiri sama dengan 0, yang di sisi kanan sama dengan 1. Dan yang terakhir adalah tentukan kode Huffman dengan menelusuri pohon biner. Barisan label sisi-sisi dari pohon biner menyatakan kode Huffman. Oke, ini algoritmanya Huffman. Nah, sekarang saya berikan contoh soal dan penyelesaiannya. Sebuah citra ukuran 64 x 64 dengan 8 derajat keabuan atau K dan jumlah seluruh pixelnya N, sehingga 64 x 64 sama dengan 4096. Berapakah ukuran citra sebelum dan sesudah pemampatan? Ukuran citranya ya. Dari soal di atas dapat diketahui tiap pixel berukuran 3 bit. Karena derajat keabuan itu kan 8 tadi kan, berarti 2/3. Nah, karena derajat keabuannya 8, maka nilai intensitas pikselnya berarti 0 sampai dengan 7. Ukuran citra sebelum kompresi, tadi sudah diketahui ya, 64 x 64 sama dengan 4096 dikalikan 3 bit. Hasil dari ini tadi. Derajat keabuan tadi. Sama dengan 12.288. Oke. Nah, ini kita sudah ketahui buatlah tabel histogram dari peluang kemunculan. Nah, ini saya sudah berikan tabel peluang kemunculan. Kalau misalnya biasanya soal itu ada sebuah kotak misalnya 5 x 5. Di situ hanya ada angka-angkanya 0, 1, 3, 5, 7. Nah, itu kalian bikin tabel frekuensinya dulu gitu ya. Nah, kalau ini saya sudah berikan tabel histogramnya. Kemudian di sana sudah ada peluang kemunculannya. Nah, di sini diketahui derajat keabuan dari 0 sampai 7 ya kan. Dengan banyaknya pixel sekian N-nya tadi.
Kemudian dijumlahkan dulu, itu menjadi ukuran citra sebelum dikompresi ya. Ini akan dikalikan 3 bit. Ini tadi ya. Nah, kemudian kita akan mencari peluang kemunculan. Peluang kemunculan yaitu NK per N. NK per N. Sehingga 0,19 dapat kita dapatkan dari 790 per 4096. Oke ya. Kemudian sampai sini sudah jelas ya. Sehingga ini dibagi dengan ini. Kemudian NK berarti ini ya NK. Bukan N sama K, bukan, tapi NK berarti miliknya ini. Kemudian ini nanti berarti 1023 dibagi 4096. Yang ini juga 850 dibagi 4096. Ya. Selesai semua, berarti ini sudah clear. Ya. Kemudian masuk lagi ke tahapan yang kedua. Urutkan secara menaik nilai keabuannya berdasarkan peluang kemunculan atau yang disebut dengan PK. Tadi kan dari hasilnya ini ya. Kemudian kita cari urutkan menaik. Berarti kita cari yang peluang kemunculan terkecil. Yang ini ya kan 0,02 kemunculannya. Kemudian kita jadikan kita urutkan. Nah, kita urutkan dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Ingat kita ngurutkannya pun berdasarkan derajat keabuan juga ya. Jadi jangan cuma ini yang terurut tapi ini tidak menyesuaikan. Jadi ini kan 0,02 ya kan. Ini kan 7, 0,02 kita masukkan ke sini. Kemudian habis ini 0,03 berarti punyanya ini. Sampai seterusnya, sampai yang terbesar adalah 0,25. Nah, setelah itu kita tulis 7 0,02 ini ya. 7 0,02. 7,2 0,02. Kemudian 6 0,03. Oke. Oke, sorry. Kemudian 5 0,06. Oke ya. Nah, sudah. Kita akan mulai membuat pohon ini ceritanya. Oke. Setelah ini sudah clear dan ini akan dipakai terus. Yang ini akan dipakai terus ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kayaknya belum ya. Masih mudah soalnya. Nah, kemudian masuk ke algoritma ketiga. Gabung dua pohon yang mempunyai frekuensi kemunculan paling kecil pada sebuah akar. Kemudian ulangi langkah ketiga ini sampai tersisa satu pohon biner. Ingat frekuensi yang lebih kecil diletakkan di sebelah kiri. Nah, tadi kan hasilnya seperti ini ya. Kemudian kita jumlahkan. Ini kita jumlahkan. Karena ini kepalanya 7 dan 6, hasil dari penjumlahan 7 dan 6, sehingga kepalanya kita kasih 76. Sama titik 2, 0,02 ditambah 0,03. Jawabannya adalah 0,05. Oke. Kemudian setelah itu kan 0,05 itu lebih kecil daripada 0,06 sehingga dia tetap posisinya di sebelah kiri. Oke, nah kemudian nilai 5 ditaruh belakang karena dari hasil pengurutan terhadap di tahap 1 nilai 5 berada di sebelah kanan ya kan ya. Ini kan pengurutannya sesuai urutan ya, cuman ini sudah dilakukan sehingga ini dimasukin ke sini karena ini lebih kecil daripada 0,06. Tetap gitu ya. Ingat, ulangi langkah ketiga sampai tersisa hanya satu pohon biner. Jadi kita menjumlahkan ini semua sampai nanti hanya
hanya punya satu pohon. Satu pohon itu berarti satu kepala ini ya. Beri label di setiap sisi pohon biner. Jangan lupa dari awal biasanya saya sudah menuliskan 0 dan 1. 0 di sebelah kiri dan 1 di sebelah kanan. Itu selalu saya tuliskan supaya tidak bingung gitu. Oke, kemudian ini kan udah nih. Kemudian tahap kedua hasil dari sini tadi kita jumlahkan, kita gabung masuk ke sini. Ingat ini jangan dibuang ya. Kedua ini jangan dibuang, tetap dimasukkan. Ini tetap kita masukkan. Tadi hasil 7, 6, tambah 5 tadi digabungkan jadi ini. Oke ya. Jangan lupa label 0 di sisi kiri, label 1 di sisi kanan. Itu harus. Nah, setelah itu lanjut ke tahap berikutnya. Ini kita masih masuk ke algoritma yang ketiga ya. Algoritma ketiga dan kita sambil masuk ke algoritma keempat untuk menuliskan 01 ini. Tapi tetap diulang-ulang sampai ketemu satu pohon. Kalau ini kan masih banyak ya, masih banyak akar pohonnya. Nah, setelah ini tadi yang di tahap sebelumnya sudah ada ini ya kan hasilnya. Nah, kemudian kita lihat nih. Ini kan 0,11765 ya kan. Dan yang di sini itu kan 4 ini kan sudah ya, ini sudah clear. Sekarang tinggal 4. 4 sama sudah habis nih. 4 0,08 ya kan. Sehingga karena 0,08 lebih kecil daripada 0,11, maka kita geser yang 4 tadi dikedepanin. 4 ini kita taruh ke depan ini ya, lihat ya. Sehingga 4, kemudian 765, kemudian 3021. Udah seperti itu. Nah, setelah itu tadi kan hasilnya nih ya, 4 masuk ke depan, 765, 3021. Kemudian kita jumlahkan. Dari sini ke sini kita jumlahkan 0,19. Nah, karena 0,19 ini 0,19 ini lebih besar daripada 0,16, maka kita majukan. 3-nya di depan, 4765-nya di belakang. Oke. Nah, ini akarnya jangan lupa tetap ditulis. Kemudian, ini kan tadi hasilnya ya, 3 sudah loncat ke depan karena dia lebih kecil. Hasilnya seperti ini. Nah, karena ini 0,35 itu lebih besar dibandingkan ini semua, 019, 021, 025, sehingga ini dimasukkan ke paling ujung, ke paling belakang. Saya taruh di paling belakang ya. Sehingga hasilnya 019, 2, 21, 1, 25 di sini, dan ini yang paling besar di belakang. Nah, kita lanjutkan lagi. Tadi hasilnya seperti ini, kita lanjutkan lagi. 0 sama 2. 0 sama 2. Ini ya, kita proses ya. Hasilnya seperti ini. Kemudian ini sudah clear 0,2. 0,4 ini sama 0,25. Ya kan, lebih kecil yang 0,25. Sehingga 0,25 itu dinaikkan, ditaruh di paling depan. Baru 0,35 gitu ya. Oke. Setelah itu karena ini 0,4, 0,4-nya kemana? Dia taruh di belakang sendiri karena dia lebih besar daripada 0,35. Jadi di sini sekarang ada 3 induk. 1, 1, 3475, dan 02. Oke ya. Kemudian ini anak-anak akar-akarnya tetap ya, tetap diisi sini, tetap dituliskan. Nah, kemudian ini hasilnya kita jumlahkan dengan yang ini dulu. Ini kita jumlahkan. Setelah itu sudah dapat ya, baru ini kan hasilnya 0,6, makanya dia dipindah ke belakang sehingga hasilnya seperti ini. Ini ya. Ini hasilnya.
Dan kemudian ini dijumlahkan. Digabung, jadilah seperti ini. Proses selesai ketika hanya memiliki satu kepala pohon. Ini yang disebut satu kepala pohon. Ingat yang akar-akarnya jangan dipakai karena ini nanti yang digunakan. Ini tahapan ke-7. Kemudian lengkapi tabel. Kalau tadi ada yang belum melengkapi, tinggal dilengkapi. Tetapi karena tadi kita sudah melengkapi, ya sudah, berarti kita tinggal masukin aja ke bawah-bawahnya ya, 0101. Nah, kemudian tentukan kode have movement-nya dengan menelusuri pohon biner. Oke. Nah, di sini saya tuliskan, kita akan mencari dulu derajat keabuan. Derajat keabuan tuh yang ini ya, 0, 2, 1, 3, 4, kemudian 5, 6, 7. Ini ya, di sini ya. Nah, kemudian kode Huffman-nya yang mana? Kode Huffman-nya itu yang 01 tadi. Tapi terbacanya dari atas ke bawah. Nah, kode Huffman-nya kita tuliskan di sini. 00. Kalau dia 2, mau cari 2 berarti 0, 1. 0, 1 ini ya. Kalau dia mau cari 1 berarti 1, 0. Ini ya. 1, 0. Kalau dia 3 berarti tinggal ini ke sini baru ke sini. Kalau 7, 7 kan di sini nih, akarnya 7. Berarti kita tinggal masukin aja. Tuh. 1, 1, 1, 1. Satunya 4 kali, nolnya 2 kali. 1 4 kali, nolnya 2 kali. Nah, kemudian dari kode Huffman tadi, kita bisa menghitung jumlah bitnya. 0, 0 berarti 2. Yang ini 1, 1, 0 berarti 3. Dan ini jadinya 6. Gitu ya. Nah, setelah itu total bitnya banyak piksel kali jumlah bit. Banyak piksel berarti 790 dikalikan 2 hasilnya ini. Kemudian dijumlahkan, diukur. Oke, setelah itu hasilnya dari sini semua berarti ukuran citra sebelum pemampatan tadi ya 12.000, ukuran citra setelah pemampatan yang ini 11.000. Nah, berarti rasionya berapa? Kita bisa menghitung rasio citra hasil pemampatan 11.000 per 12.000 dikalikan 10%. Sama dengan 10,05%. Sehingga 10,05% itu artinya citra semula telah dimampatkan sebanyak 10,05% dengan metode Huffman. Oke. Untuk materi yang ke-12 sampai di sini, nanti di Zoom kedua saya akan absen ya. Ini saya akhiri sekian. Kemudian ini ada soal latihan. Nanti silakan dikerjakan. Di sini sudah saya tulis. Dan biasanya citra itu diketahui di soal seperti ini. Kemudian nanti kalian jadikan tabel seperti ini gitu ya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa ditanyakan langsung melalui grup. Sekian dari saya. Habis ini saya kasih link Zoom yang kedua ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di screenshot ya. Jangan lupa ya.